Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, apabila ada orang sudah punya utang jatuh tempo, Buya, orang yang punyanya nanya terus kapan dibayar, tapi dianya masih tetap senang sedekah, senang infak. Itu bagaimana, Buya, hukumnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, adapun yang ditanyakan orang punya utang sudah jatuh tempo, ditunggu-tunggu masih sedekah terus, maksiat tambah dosa, itu hawa nafsu, pasti sedekahnya bukan karena Allah. Sebab apa? Bayar utang pahalanya lebih gede dari sedekah. Bayar utang. Misalnya saya punya utang 100.000. Orang yang punya duit itu sudah nunggu-nunggu. Saya sedekah ke masjid 100.000 atau fakir miskin 100.000. Maka ketahuilah, sedekah saya kepada fakir miskin ini ternyata malah jadi dosa. Padahal kalau kita sedekah, kita kembalikan kepada orang yang punya, pahalanya lebih gede daripada sedekah 100. Sebab amalan wajib pahalanya lebih gede daripada sedekah. Zakat lebih gede pahalanya dari sedekah. Jadi dibanding kalau zakat 100.000, sedekah 100.000, mana lebih gede pahalanya? Ya lebih gede zakat. Mana bandingannya? Nggak bisa dibanding. Kalau zakat itu ikan gede, ikan tenggiri gede. Kalau namanya sedekah jadi ikan cedul ikannya. Cuman kadang orang yang dengan hawa nafsu sedekah-sedekah, tapi orang yang punya duit sudah nunggu-nunggu tidak dibayar-bayar, maksiat. Bukan tambah baik, akan tapi tambah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali utangnya belum jatuh tempo. Membayar utang wajib. Menolong adalah wajib. Siapa yang mengatakan menolong harus mengeluarkan duit sendiri? Siapa yang ngomong gitu? Orang menolong kan tidak harus mengeluarkan duit sendiri. Mungkin kita bisa sampaikan si fulan, si A, si B, si C. Bayar utangmu, selesaikan dulu. Jangan sok jadi pejuang. Allah menjadikan orang sakit bukan karena Allah tidak bisa menyembuhkan. Allah membuat orang melarat bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada dia. Tapi karena Allah pengen mengundang orang-orang yang sadar kemuliaan. Jangan sok kita menjadi pahlawan bisa menyelesaikan segalanya. Biarpun keponakan kita sakit masuk rumah sakit, kita punya utang jatuh tempo, harus dibayar, dikembalikan, wajib dikembalikan. Kalau kita ingin membantu ponakan kita dengan uang ini, minta izin kepada orang yang punya duit. Pak, saya punya keponakan sakit, saya punya duit ini mau saya bayarkan sebetulnya. Tapi kalau mohon, jika diizinkan, saya akan bayarkan dulu. Gimana? Minta izin, haknya orang yang minjamkan duit. Lihat. Ada cara, menolong tuh macam-macam caranya. Mungkin kita informasikan ke tempat yang lain, datang ke si fulan, tapi jangan sampai kita bermaksiat. Kalau masih kita melanggar tidak mendapatkan pahala, tidak dapat pahala. Kecuali untuk kebutuhan sendiri. Misalnya apa? Saya punya duit 100.000, harus bayar utang, tetapi saya harus makan. Gunakan untuk makan dahulu. Kenapa? Ini kebutuhan khusus, kebutuhan yang harus tidak bisa ditinggalkan. Maka di saat seperti itu, bagi yang punya duit, hei yang punya duit, kalau engkau menemukan orang yang punya utang kepadamu, kok dia tidak bisa bayar karena melarat, wajib bagimu memberi tempo. Jangan dipaksa untuk membayar utang. Makanya kami ingatkan, saya ingatkan suatu ketika ada orang yang dekat dengan kami, uangnya ada di tempatnya seseorang. Kebetulan dia bangkrut. Kalau dia bangkrut ya jangan ditagih, wong dia bangkrut. Mestinya malah ditolong. Kalau dia bangkrut didoain dia, semoga sempat bangkit lagi. Kapan kita menagih? Di saat dia bangkit, ada duitnya. Bahkan kalau kita memberi tempo, ya sudah, kalau kamu bangkrut, saya kasih tempo ya, insya Allah saya kasih tempo waktu. Memberikan tempo ini hukumnya adalah wajib. Dan dapat pahala kita memberikan tempo itu. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab.